Lagi viral ya seorang anak gadis yang bernama Azahra, anaknya Pak Ridwan Kamil, yang pengen buka jilbab dengan alasan mencari jati diri supaya lebih kuat keyakinan, dan panjang lah dia jelasin ya. Sebenarnya kita tuh bukan urusan kita, ya kan? Urusan dia, suka-suka dia, mau dia buka kek, mau enggak kek, sebenarnya itu bukan urusan kita. Tetapi kenapa bisa menjadi urusan orang lain? Karena dia public figure. Terus dia publish ke media sosial. Yang dikhawatirkan adalah narasi-narasi dia itu takutnya nanti banyak ditiru oleh anak-anak muda perempuan lainnya, sehingga mereka menjadikan narasi Zahra menjadi sebuah pembenaran untuk melepas jilbab. Dan yang saya khawatirkan itu akan menjadi dosa jariah kepada Zahra. Nah, ini adalah permainan kata yang sangat bijaksana yang padahal menjerumuskan. Ingat ya, setiap wanita muslimah wajib berjilbab. Kalau dia tuh nggak wajib, maka dia itu termasuk 6 golongan. Maka Zahra pilih. Zahra termasuk yang mana? Yang pertama laki-laki. Zahra bukan laki-laki. Yang kedua gila. Zahra waras. Yang ketiga Zahra non-muslim, bukan Zahra Islam. Yang keempat budak. Apakah Zahra budak? Bukan juga. Yang kelima, Zahra itu adalah anak-anak. Enggak, dia sudah dewasa. Dan yang keenam, kita boleh lepas jilbab ketika kita bersama mahram kita. Nah, pilih saja yang itu, maka gak apa-apa buka jilbab. Tapi di antara keenam itu, Zahra tidak termasuk. Maka jilbab itu wajib hukumnya kepada orang-orang yang tidak termasuk ke dalam 6 tadi. Gak usah mempermanis kata-kata, gak perlu. Semanis apapun kata-kata, ketika kamu buka kerudung kamu dosa. Udah, selesai itu aja. Nggak usah bilang mau cari pembenaran, cari keyakinan, mencari jati diri. Jilbab ini sendiri adalah jati diri. Kan lucu ketika kita mencari jati diri, kita melepas jati diri. Itu aneh. Saya hidup di Bali, saya terselamatkan oleh jati diri. Hampir aja saya beli itu anggur wine tuh. Saya pikir sirup membuka puasa. Coba kalau saya nggak pakai jilbab, abang tuh udah kasih saya. Begitu saya buka puasa kan, fly lah aku ke langit ke-7 ya kan. Itu karena saya ada jati diri. Hampir juga saya pergi beli sate babi di Kuta karena ramai kali yang jualan dan dia warung tenda. Nggak nampak malam-malam itu, nggak saya tengok tulisannya. Ikut ngantri. Dibilang sama abang-abang, mukanya agak Cina-Cina sedikit. Mbak, ini sate babi mbak. Karena apa? Karena dia tengok saya pakai jilbab. Terselamatkanlah kita oleh jati diri. Kenapa orang mau pergi cari jati diri, dia lepas jati diri? Aneh kan? Lagi pula, kenapa orang mau cari jati diri, kok jilbab yang dilepas gitu loh? Kenapa nggak lepas yang lain aja? Lepas sendal kayak bapak-bapak India yang di Bali itu. Dia nggak pakai sendal sampai sekarang. Itu jati diri dia. Kenapa harus jilbab yang dibuka? Apakah jilbab ini menghalang kita mencari jati diri? Padahal jilbab sendiri adalah jati diri. It's so funny. Terus ya, apapun itu, semoga ini nasihat ya. Kalau nggak mempan untuk Zahra tuh nggak apa-apa. Dia ada mama bapak dia yang ngurus dia. Kita sebagai orang tua dah tahu kan bagaimana mengerikannya masa ke depan. Jaga anak kita baik-baik ya. Jaga diri sendiri. Yang punya anak perempuan, mulai dari kecil latih terus, supaya nanti waktu besar dia enggak lagi berat hati. Kalau udah besar nanti kita paksa pakai jilbab kan, dia dapat dibilang alah gerah, alah panas. Tapi kok dari kecil, insya Allah lah sambil kita doain kan. Bahkan ketika dia keluar, dia udah malu karena dia merasa mak jilbabnya mana. Hal-hal kecil. Oke ya. Ini adalah nasihat untuk kita semua ya, enggak untuk personal. Teman-teman udah denger belum? Ada salah satu saudari muslimah kita yang lagi berencana untuk membuka hijabnya dengan alasan ingin mencari lebih dalam lagi keyakinan dia terkait daripada agama Allah ini. Bang, kenapa sih hal seperti ini perlu banget dibahas? Menurut saya ini perlu banget dibahas biar teman-teman tahu hakikatnya bagaimana, dan kebetulan beliau adalah seorang yang termasuk influencer yang bisa menginfluence orang dengan kalimat-kalimat yang menurut saya itu perlu banget kita klarifikasi, dan izinkan saya untuk sedikit meluruskan apa yang beliau tulis.
Jadi beliau tuh menulis, jika aku berkerudung lagi, itu harus datang dari pencarian keyakinan, bukan permintaan lingkungan atau orang lain. Izinkan aku memulai perjalanan pencarian ini. Kemudian beliau juga menulis, karena bagi aku secara personal ya, ini udah di garis merah, seorang muslim yang baik adalah mereka yang melakukan syariat ajaran agama dengan hati, bukan soal penampilan tapi soal hati yang bersih. Teman-teman bisa bantu tag ini ke yang bersangkutan, siapa tahu saya bisa menjadi wasilah hidayah untuk beliau, sehingga beliau bisa mengurungkan niat beliau untuk melepas hijabnya. Teruntuk kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga segera hidayah Allah sampai kepada kakaknya dan niat-niat buruk tersebut segera diurungkan dan Allah berikan keyakinan yang sangat luar biasa di dalam hati kakaknya. Kalau teman-teman semuanya masih ingat, waktu itu saya pernah nge-stitch ataupun sedikit memberikan komentar saya terhadap seseorang yang mengatakan ada banyak cara untuk mendekat kepada Allah, bukan hanya 1 tambah 9 itu 10, tapi 10 itu bisa 2 tambah 8, 3 tambah 7, 4 tambah 6, 5 tambah 5, dan lain sebagainya. Lantas ketika pemikiran tersebut digunakan untuk beribadah, ini sungguh bisa rusak. Kenapa? Sekarang, kalau tadi kakaknya juga mengatakan beribadah, melakukan syariat itu dengan hati yang bersih. Contoh, ada orang zina. Dia berzina nih, tapi dia baik banget. Dia taat, dia sholat, dia Masya Allah sedekahnya. Tapi ketika ditanya, kamu kenapa zina? Maaf banget, aku nggak bisa ninggalin zina, karena zina menurut aku tuh mood booster banget, support sistemku biar aku lebih semangat lagi. Tapi dalam perkara yang lain aku baik kok, aku bener-bener sedekah, aku ngelakuin itu semuanya. Nah, sekarang contoh yang kedua, kita bekerja di sebuah perusahaan PT Mencari Cinta Sejati. Nah, di dalam PT Mencari Cinta Sejati ada peraturan yang dimana kamu itu harus fingerprint untuk absen. Tapi kamu bilang ke pimpinan kamu, Pak, saya nggak mau fingerprint, saya bakal disiplin kok. Saya bakal datang tapi saya nggak mau fingerprint. Nggak usah lah di fingerprint. Saya bener-bener bisa nanti semangat di kantor. Saya bakal datang lebih awal, bahkan sebelum OB datang saya udah datang. Atau misal nih ada orang di PT itu tiba-tiba dia ngepel semua, dia kemudian bantuin angkat-angkat file, dia bantuin presentasi, dia bantuin semuanya. Pas lagi masa gajian, nama dia nggak ada. Ternyata dia belum menjadi pegawai dari perusahaan tersebut. Tapi dia udah effort banget loh, tapi dia nggak mengikuti syarat yang pertama apa? Ya, yang pertama menjadi pegawai. Nah, sama dengan yang tadi, kita tiba-tiba seenaknya merusak peraturan kantor yang dimana semuanya harus fingerprint. Dan fingerprint itu adalah udah emang kewajiban seorang pegawai kantor. Sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kerudung itu, nggak peduli nanti kerudung hatinya kotor, nggak peduli kerudung tapi misal masih ngomong kotor, bukan penentunya, tapi kerudung itu kewajiban yang memang Allah nyuruhnya perempuan pakai. Laki-laki harus menggunakan pakaian yang menutupi auratnya, yaitu lutut, maka harus dipakai ke bawah. Nah, kalau ada laki-laki yang nggak pakai celana yang menutupi lututnya, maka ini termasuk sebuah kesalahan juga. Jadi kalau menurut saya, beragama melakukan syariat itu sesuai dengan hati, sepertinya enggak deh, karena urusan duniawi saja harus mengikuti rules, harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Bukannya kakaknya juga biar dapetin centang biru itu ada rulesnya ya, ada step-stepnya ya, nggak bisa tiba-tiba, enggak, aku tuh udah famous tapi aku nggak mau daftar centang biru. Bisa centang biru nggak? Masya Allah, semoga bisa dipertimbangkan dan semoga diurungkan niatnya melepas hijabnya, dan semoga hidayah Allah sampai dan membuat kita lebih semangat lagi. Nah, terakhir teman-teman, ketika aku coba cek biografi kakaknya, ternyata beliau sekolah di tempat yang kurang mendukung banget lingkungan islaminya. Dan berlaku loh hadis Nabi SAW, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama kawannya. Nah, kakak berkawan di lingkungan yang gak buruk, ya seperti itulah jadinya pemikirannya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.